Tiup angin daun pun gugur, sudah menguning habislah umur. Penuhi pagi dengan bersyukur, agar hidup semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini aku lagi ngupasin nanas yang waktu Pak suami itu bersih-bersih dekat rumah yang diambil sama Pak suami gitu ya. Aku itu sengaja banget untuk nungguin nanasnya itu 2 hari apa 3 harian gitu ya teman-teman, supaya rasa asamnya itu sedikit berkurang. Karena menurutku itu ya teman-teman, kalau misalnya nanas itu yang baru dipanen itu memang segar, cuman agak rasa asam gitu. Jadi aku tuh biarin dulu untuk beberapa waktu ya. Kemarin itu baru sekarang aku kupas buat jadi cemilan aku sama anak-anak nanti. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau untuk nanas nggak beli ya, memang sih buahnya itu nggak banyak. Terkadang juga cuma 1, kadang ada 2 gitu ya. Cuman dia tuh kayak masaknya itu nggak berbarengan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting sesekali pengen makan buah, bisa ngambil nanas ataupun mungkin pepaya juga ya. Atau juga terkadang itu bisa juga ada buah pisang ya teman-teman. Jadi kalau untuk buah-buahan ya buah-buahan yang ada aja. Insya Allah juga itu tuh udah lumayan ya teman-teman. Nggak perlu beli-beli lagi. Palingan kalau beli itu sesekali aja gitu ya. Kayak pengen beli semangka kayak gitu tuh baru kita beli. Nah di sini untuk nanasnya itu langsung aku potong-potong agak rada kecil ya, supaya nanti kalau makannya itu enak gitu ya. Kalau misalnya panjang-panjang tuh terkadang suka kurang nyaman aja gitu ya teman-teman buat megangnya. Jadi ya udah, kalau misalnya kecil-kecil itu kan sekali makan sekali hap gitu. Nanas ini tuh sebenarnya enak banget ya teman-teman kalau disiram menggunakan air garam. Jadi garam halus itu dikasih air gitu ya, lalu disiramkan ke nanasnya. Tapi aku tuh tadi mager ya buat bikinnya, nggak apa-apa lah pakai yang kayak gini aja, yang alami-alami aja ya, nggak pakai apa-apa. Nanasnya juga menurut aku manis ya teman-teman. Anak-anak juga tadi itu pada suka ya, tapi anak-anak juga nggak boleh sih aku kasih makan banyak-banyak, takutnya nanti malah sakit perut gitu. Nah dilanjut ya teman-teman, ini tuh aku mau masak ya seperti biasalah ya, masak menu-menu simple. Di sini aku tuh ngupasin kentang karena rencananya hari ini tuh aku mau masak kentang dicampur sama ikan sarden ya. Itu kalian bisa lihat ada ikan sarden yang ukuran kecil kalengnya. Itu aku belinya dengan harga 10.000 apa 9.000 ya, aku tuh lupa. Nah jadi nanti tuh mau aku sambal aja ya teman-teman. Biasanya kalau aku masak sarden itu kan pakai jengkol gitu ya. Cuman kan baru kemarin aku itu masak jengkol. Jadi hari ini tuh ditukar dulu ya. Tambahan menunya itu jangan jengkol, yaitu diganti dengan kentang. Kentang juga enak ya teman-teman kalau menurut aku ya. Cuman enaknya itu tuh kalau misalnya kita itu mau masak kentang itu tuh direndam sebentar dengan garam gitu ya, supaya kentangnya itu nggak terlalu hambar-hambar banget sih ya. Kalau aku, kalau misalnya itu lagi nggak buru-buru, biasanya aku suka rendam sih untuk kentang itu, tapi sebentar aja gitu. Karena kentang itu juga nggak bagus ya direndam lama-lama, nanti dia itu bakal cepatan, dia itu akan jadi lebih cepat lembek. Aduh maaf ya teman-teman, agak rada belibet aku ngomongnya kalau kurang konsentrasi ya kayak gitu ya. Karena di sini tuh aku dubbing itu sambil ngeliatin anak-anak itu main. Takutnya nanti mereka itu berantem ya. Jadi aku tuh lihat-lihat ke arah mereka, alhasil jadi agak sedikit goyah ya konsentrasinya. Nah lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku juga ngupasin bawang. Oh ya, ada yang bertanya sama aku kenapa aku itu masih pakai pisau aku yang lama gitu ya. Kenapa pisau barunya itu jarang dipakai. Nah kalau aku itu gini ya teman-teman, kalau misalnya ada yang baru aku juga nggak pengen ngelupain lah yang lama gitu ya. Jadi yang lama tetap juga aku pakai, yang baru juga tetap aku pakai gitu ya, supaya nggak terasa sia-sia gitu ya teman-teman punya barang. Jadi ya terkadang aku pakai pisau yang lama, terkadang juga aku pakai pisau yang baru hadiah dari Mam Rica.
Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh aku mau metikin cabai. Ini tuh cabai yang beberapa waktu yang lalu itu ya, yang pas aku petikin di dekat rumah ya teman-teman, yang sebelum cabainya tuh dicabut-cabutin. Jadi itu tuh masih ada sisa sedikit. Jadi di sini aku pakai aja semuanya gitu ya untuk cabainya. Lalu nanti aku bakalan tambah dengan cabai yang aku beli kemarin di pasar. Nah, di sini aku itu pertama-tama mau goreng telur dulu ya, goreng telur dadar aja ini tuh buat situin. Tadi juga bumbunya itu simple aja ya teman-teman, cuman aku kasih bawang merah sedikit, lalu aku kasih garam, aku kasih sedikit roiko dan juga sedikit aku kasih merica ya supaya rasanya itu enggak datar banget ya teman-teman. Dikasih juga yang pedas-pedas. Alhamdulillah sih ya, kalau baby twin aku tuh kalau misalnya pedasnya itu masih normal, dia tuh masih mau ya teman-teman. Kalau misalnya udah terlalu pedas ya tentulah nggak mau, dia kan masih kecil gitu. Cuman kalau misalnya pedas-pedas sedikit itu tuh twin itu tuh mau-mau aja ya. Nah, alhamdulillah untuk telurnya di sini tuh udah matang. Lanjut di sini tuh aku mau goreng kentangnya ya teman-teman. Di sini aku goreng kentangnya itu tuh kayak pengennya itu 2 kali gitu ya, 2 kali masak gitu teman-teman, supaya kentangnya itu tuh bagus matangnya. Cuman aku mikir lagi sedikit aja kok ini, aku bilang gitu kan dalam hati aku. Jadi akhirnya aku cemplungin aja untuk semua kentangnya. Alhamdulillah ini si kentang udah matang. Kalau misalnya mau goreng ikan sarden, jangan lupa apinya itu tuh dimatikan dulu atau dikecilin banget ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kalian kasih tepung untuk minyaknya ya teman-teman, supaya ikan sardennya itu tuh tidak ngajak berantem. Jadi kegunaan tepung ini tuh supaya ikan sarden itu tuh tidak nyiprat-nyiprat ya. Ini juga berfungsi untuk ikan yang basah ya teman-teman. Misalnya kita mau goreng ikan gitu, dikasih aja dulu untuk minyaknya itu tepung supaya ikannya itu tidak terlalu menciprat-ciprat gitu. Nah, alhamdulillah ini ikan sardennya juga udah matang. Di sini tuh aku goreng itu sebenarnya nggak lama ya teman-teman. Cuman kan kalau ikan sarden ya kayak gitu cepat kayak berubah warnanya gitu ya. Jadi apinya itu memang harus kecil dan menggorengnya juga nggak perlu waktu yang lama. Selanjutnya di sini aku itu mau tumis untuk sambalnya ya teman-teman. Di sini aku pakai cabai rawit tadi, terus juga bawang merah, bawang putih. Kalau misalnya kalian pengen tambahin jahe boleh-boleh aja ya. Kalau aku sih tergantungnya, kadang pengen aku tambahin jahe kalau masak sarden, kadang juga enggak. Pokoknya tergantung selera dan mood aku waktu aku lagi memasak aja. Oh ya teman-teman, bagaimana sekarang menurut kalian penampakan dapurku? Udah banyak banget ya barang-barang yang baru di dapurku. Ada rak bumbu yang baru, ada botol bumbu yang baru, terus ada pisau yang baru. Pokoknya aku itu merasa senang banget ya teman-teman dengan dapurku yang sekarang. Aku akan selalu berusaha untuk menjaga dapurku supaya dapurku ini tetap menjadi dapur yang bersih dan enak dipandang mata. Aku pun akan semangat beraktivitas di dalamnya. Oke deh, balik ke videonya lagi. Di sini udah kelar aku itu buat ngaduk-ngadukin si ikan dan kentang ke dalam sambal. Jadi di sini langsung aja aku itu mau salin untuk si kentang dan sardennya ini ke dalam wadah, yaitu ke dalam piring ini aja. Alhamdulillah akhirnya aku itu kelar untuk memasak. Rasanya tuh lega ya teman-teman. Dan kalau misalnya udah memasak, lanjut aja. Di sini tuh aku mau bersih-bersih area meja aku supaya area meja aku ini tuh lega ya teman-teman, dan nanti bakalan aku bersihkan. Pokoknya kalau misalnya kita itu sudah terbiasa setiap habis masak itu bersih-bersih meja, kalau misalnya sekali kita itu nggak bersihin, kita itu pasti akan merasa nggak nyaman ya teman-teman. Makanya itulah bagusnya kalau misalnya kita itu sudah terbiasa. Jadi ketika kita mager, tetap kita itu akan melakukannya, karena kita itu kalau nggak melakukannya akan kayak merasa ada yang kurang gitu ya. Itu sih kalau aku ya teman-teman. Nah, alhamdulillah inilah menu kami hari ini. Ada telur dadar, terus juga ada sambal kentang dan ikan sarden. Itu tuh masih ada sisa sambal yang kemarin itu ya, yang goreng ikan patin sama jengkol, tapi jengkolnya udah habis, tinggal patinnya aja 2 potong. Nah, di sini lanjut aku susun-susun ke dalam tudung saji aku ini. Selanjutnya di sini juga aku itu mau nyusunin piring ya teman-teman. Oh ya, sambil aku lagi beraktivitas, aku itu mau sapa-sapa dulu para penonton aku yang udah minta disapa ya. Di sini tuh lumayan banyak banget yang minta disapa. Yang pertama di sini ada Bu Yanti di Cilacap, Jawa Tengah, ada Mam Ilham di Banyumas, ada Mam Misafira di Kalimantan Barat, ada Mama Zahra di Berau Kalimantan Timur, ada Mama Karin dan Kenzo di Medan, ada Bunda Arsenio di Kepulauan Seribu Utara, ada Bunda Husna di Tarakan Kalimantan Utara, ada Mama Zain dan Zia di Jakarta,
ada Mam Ayusta Fitri di Surabaya, ada Ma Intan di Malaysia, lalu ada Bunda Naufal di Makassar, serta ada Mama Syaukia di Tangerang. Hai para bunda-bunda, hai para momi, hai para makci, hai para emak-emak semuanya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia meramaikan kolom komentarku dan kalian itu minta disapa sama aku ya. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki ya pastinya. Karena untuk apa rezeki yang banyak tapi kalau nggak berkah nggak ada gunanya ya teman-teman. Lebih baik rezeki kita itu sedikit, asalkan rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang halal dan barokah. Oke deh, lanjut ke videonya lagi. Di sini tuh aku mau lanjut buat bersih-bersih di ruang depan juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku mau sedikit cerita. Banyak banget dari teman-teman itu yang ngomen di video aku yang sebelumnya itu ya, katanya abaikan saja semua komentar-komentar yang tidak enak. Iya teman-teman, aku itu akan abaikan komentar-komentar yang tidak enak ya. Aku itu juga orangnya nggak mudah tersinggung kok. Karena aku juga yakin ya teman-teman, terjun ke dunia per-YouTubean atau ke dunia sosial media, kita itu harus punya mental yang kuat dan juga jangan berpikir suuzon ya, supaya kita itu juga tetap tenang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang berkomentar yang jelek kayak gitu tuh, aku biasanya cuma kasih lope-lope dan terkadang juga kadang cuma aku hapus ya supaya aku itu nggak kepikiran. Nah di sini juga aku itu mau sapa-sapa aja ya untuk keseluruhan para penonton aku daripada nanti aku itu lupa. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, yang sudah selalu menonton video aku dan sudah selalu memberikan dukungannya kepadaku. Semoga kebaikan-kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Setelah tadi aku itu kelar untuk bersih-bersih, di sini lanjut aku itu mau angkatin jemuran ya, karena memang jemuran aku udah pada kering. Oh ya, ini tuh memang aku hanger semua ya teman-teman untuk pakaiannya, karena kan kemarin itu hujan. Cuma memang di siang harinya itu panas gitu, jadinya aku tuh pindahin jemurannya keluar. Nah lanjut, ini anak-anak udah aku mandiin ya teman-teman. Di sini tuh aku mau sisirin rambutnya anak-anak. Di sini tuh yang pertama aku sisirkan itu adalah rambutnya adek ya. Oh ya, banyak banget yang tanya sama aku siapa sih namanya Baby Twin. Jadi nama aslinya si Baby Twin itu, kalau si kakak itu namanya Davina Sazani, jadi panggilannya itu kakak Nana ya. Dan kalau si adek itu namanya Davira Syazani ya teman-teman, panggilannya adek Rara. Jangan salfok dengan kakak ya teman-teman, dia itu lagi lari-larian mengelilingi kamera, makanya kayak gitu ya. Jadi abaikan saja ya teman-teman. Si kakak itu bener-bener kalau misalnya di depan kamera dia itu suka kumat ya pecicilannya, gemesin banget ya. Kalau lihat anak-anak itu tuh mungkin kayak ngelihat mukanya gitu kan di kamera, jadi dia itu kumat gitu pecicilannya. Nah dia itu lari-lari lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian itu jangan salfok-salfok ya ngeliatin anak-anakku. Banyak banget kan dari kalian yang meminta part di bagian aku itu lagi ngurusin twin, itu tuh lumayan dilamain durasinya. Nah ini tuh lumayan aku lamain ya teman-teman untuk durasinya, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh lumayan lah ya, berapa menit gitu kan untuk durasinya pas aku ngikatin rambut anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anakku itu tuh bukan tipe anak-anak yang selalu rewel, cuman bukan berarti tidak pernah rewel ya. Terkadang juga aku tuh sering banget direwelin ya teman-teman sama anak-anak. Cuman ya gitu ya teman-teman, kalau misalnya anak-anak itu udah keterlaluan rewel, terkadang aku juga ikutan nangis gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak rewel, apalagi sekaligus dua, suka bingung mau ngapain ya teman-teman. Jadi di saat anak-anak terkadang nangis, aku juga ikutan nangis gitu ya. Karena aku kadang juga suka bingung pengen aku apain ini anak-anak gitu. Apalagi kan anak-anak itu belum bisa bicara yang jelas ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak tahu mereka itu mau apa gitu. Makanya kayak di rumah terkadang itu aku sering stok banget buat jajan ya, supaya kalau misalnya anak-anak nangis, siapa tahu bisa dibujuk pakai jajanan gitu ya teman-teman.
Oke, balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh suasananya itu udah mau maghrib sih sebenarnya ya teman-teman. Tapi di sini aku belum mandi. Aku tuh urus anak-anak dulu, aku mandiin. Terus di sini aku kasih makan. Dan mereka itu benar-benar anteng ya aku kasih makan. Apalagi sambil nonton film kesukaannya, yaitu adalah Upin dan Ipin. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini. Semoga kalian selalu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.